Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia umur panjang dan berbagai macam nikmat yang lainnya yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Dan yang lebih utama dari nikmat-nikmat yang ada, Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam. Mugi-mugi dengan kita terus menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terus menambah kita nikmat-nikmat yang lainnya pula. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, istri-istri beliau yang tercinta, kepada para tabi'in serta para alim ulama yang telah memberikan contoh yang baik kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lagi kita akan memasuki perayaan Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Sehingga ada rutinitas yang kita lakukan setiap tahunnya dikenal dengan udhiyah. Dan inilah yang diambil dari kata dasar dari Idul Adha. Karena udhiyah itu berasal dari kata duha, yaitu waktu penyembelihan kurban di waktu duha, yaitu mulai saat matahari itu setinggi tombak sekitar 15 menit setelah matahari itu terbit. Ibadah yang mulia yang kita lakukan ketika itu adalah ibadah kurban. Salah satunya adalah ibadah kurban bagi orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Ibadah kurban ini disebutkan perintahnya yang pertama di dalam surat Al-Kautsar ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Lakukanlah salat, kemudian lakukanlah penyembelihan. Lakukanlah salat, kemudian lakukanlah penyembelihan. Para alim ulama, pakar tafsir itu menyatakan yang dimaksudkan dengan salat di sini adalah lakukanlah salat Idul Adha. Lakukanlah salat Idul Adha. Wanhar
Kemudian lakukanlah penyembelihan kurban. Kemudian lakukanlah penyembelihan kurban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita tahu bahwasanya ibadah ini adalah ibadah yang sangat mulia, yang seharusnya bagi yang mampu ini berusaha untuk menyisihkan hartanya, penghasilannya setiap tahunnya. Selain ada kewajiban untuk memberi nafkah pada keluarga, selain ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat bagi yang telah memenuhi nisab dan telah memenuhi haul, juga dari penghasilan tersebut baiknya dia gunakan juga setiap tahunnya untuk melaksanakan ibadah kurban. Namun yang pertama sekali yang perlu kita pahami dari ibadah kurban tersebut, karena ini adalah suatu ibadah yang mulia, maka untuk mendapatkan pahala dari ibadah yang mulia ini, hendaklah ibadah tersebut dilakukan dengan mengikuti tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang masalah kurban, ada seorang sahabat ini yang pernah melakukan penyembelihan kurban sebelum sholat Idul Adha. Niatannya baik. Ketika dia ingin menyembelih kurban tersebut, niatannya adalah dia ingin segera menyantap hasil kurbannya sebelum makan makanan yang lainnya. Artinya dia ingin cepat-cepat untuk sarapan pagi. Namun kurban ini dia sembelih sebelum sholat Idul Adha. Nabi tanya kepada sahabat tersebut, kenapa engkau menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha? Kemudian sahabat tersebut menjawab, wahai Rasulullah, aku ingin segera menyantap kurbanku ini untuk sarapan pagiku. Namun ketika itu Rasulullah SAW tahu niatannya seperti itu, Nabi katakan, niatanmu keliru, niatanmu baik, namun tidak sesuai dengan tuntunan. Karena namanya kurban itu dilakukan setelah sholat Idul Adha. Setelah sholat itu rampung, khutbah itu rampung, barulah boleh dilakukan penyembelihan kurban. Maka ketika itu kata Nabi SAW kepada orang tadi, Nabi katakan saat itu dia menyembelih 1 ekor kambing. Nabi SAW mengatakan, syatuka syatu lahmin. Kambing yang engkau sembelih, kambing yang engkau potong, statusnya cuma kambing biasa, bukanlah kambing kurban. Karena kurban itu harus manut pada tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di kesempatan yang singkat ini, dalam khutbah yang singkat ini, kita akan melihat beberapa kesalahan yang ada seputar pelaksanaan kurban. Ada di sini 5 kesalahan yang kami sebutkan, nanti mudah-mudahan kita bisa memperbaikinya, mulai dari niatan yang tidak benar sampai pada amalan-amalan atau amalia yang kita lakukan ketika menjalankan ibadah kurban tersebut. Yang pertama, ada yang melakukan ibadah kurban cuma ingin berbangga diri, alias menyombongkan diri. Dia bukan melakukannya ikhlas lillahi ta'ala, mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, namun bagaimana nanti orang-orang memujinya. Wah, dia sudah menyembelih 1 ekor kambing super misalnya, akhirnya dibagikan kepada orang-orang yang banyak. Maka nanti dia ingin orang-orang itu memberikan dia sanjungan, memberikan dia pujian saat itu. Maka masalah ini pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam riwayat Tirmizi, ada hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ditanya, bagaimanakah kurban di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimanakah kurban di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian dia mengatakan, kana ar-rajul yudhahi bisyat anhu wa ahli baitihi. Dahulu kalau orang itu berkurban, dia sembelih 1 ekor kambing, dia niatkan untuk dirinya dan dia juga niatkan untuk keluarganya. Fayakuluna wa yut'imun. Lantas mereka makan dari hasil kurban tersebut, kemudian hasil kurban tersebut juga diberi makan kepada orang lain, hatta tabahan nasu fasarat kama tara. Sampai ketika itu karena dibagi kepada orang-orang yang banyak, akhirnya yang melakukan kurban, saling membanggakan diri, saling menyombongkan diri. Wah, ternyata ini dia pembagiannya lebih banyak daripada yang lainnya.
Maka kalian lihat bagaimana yang terjadi ketika itu. Saat ini juga terjadi hal yang sama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tadi. Hadisnya itu adalah hadis yang sahih, dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah. Maka kita lihat di sini, kesalahan yang pertama tidak dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ibadah-ibadah kita yang lainnya. Termasuk ibadah-ibadah kita yang begitu banyak, semuanya itu hendaklah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentang kurban, Allah itu katakan la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah inginkan dari kurban kalian itu bukan dagingnya yang Allah cari, bukan darahnya yang dialirkan yang Allah inginkan. Namun yang Allah ingin buktikan ketika itu, bagaimanakah ketakwaan kalian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwanya sudah benar ataukah belum? Ini yang disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 37. Kemudian kesalahan yang kedua, masih ada yang menganggap bahwasanya kurban masih kalah jauhnya dengan sedekah. Kurban masih kalah jauhnya dengan sedekah. Padahal para ulama, bahkan jumhur atau kebanyakan ulama menganggap kurban itu tetap lebih utama daripada sedekah. Ada yang punya uang 2 juta rupiah untuk membeli 1 ekor kambing. Ada juga yang punya uang 2 juta rupiah juga, dia ingin sedekah untuk masjid. Tetap kalau ini berkaitan dengan Idul Adha, mepet dengan Idul Adha, dekat dengan perayaan Idul Adha, maka baiknya memilih untuk berkurban. Ibnul Qayyim, ulama-ulama Hambali, dan juga para ulama yang lainnya menganggap bahwasanya sedekah itu masih kalah dengan kurban yang nilainya sama dengan sedekah. Apa alasannya kok kurban lebih utama? Karena ini kaitannya dengan waktu. Sama seperti bapak-bapak sekalian, bersolat, kita itu diperintahkan zikir. Walaupun amaliyah baca Al-Quran itu bagus setelah kita itu sholat, namun waktu setelah sholat adalah afdolnya seperti tuntunan Kanjeng Nabi, kita membaca astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Afdolnya seperti itu. Kalau ada bersolat kemudian dia langsung baca Al-Quran, memang amaliyahnya bagus, namun kurang bagus karena penempatannya yang tidak tepat. Maka kalau kurban kita bandingkan dengan sedekah, tetap kurban itu lebih utama. Kemudian kesalahan yang ketiga, ingat bahwasanya kurban itu dilakukan ikhlas lillahi ta'ala. Kita serahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah katakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, nusukku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Maka seluruh kurban ini hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Aturannya yang namanya sedekah, yang namanya pemberian yang kita sajikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh diperjual sama sekali. Contoh, saat Ramadan, di akhir-akhir Ramadan kita mengumpulkan zakat fitrah berupa beras. Maka beras itu peruntukannya untuk tiang miskin, untuk tiang fakir. Maka tidak boleh dari panitia yang ada di masjid, sisa-sisa dari zakat fitrah yang ada dia jual dan keuntungannya dimasukkan ke dalam kas masjid. Zakat fitrah sudah ada peruntukannya. Maka untuk kurban juga sudah ada peruntukannya. Dalam ayat itu disebutkan kita makan hasil kurbannya. Kemudian kita memberikan makan kepada al-ba'is al-fakir, yaitu berikan kepada orang miskin yang sengsara. Maka di sini disebutkan bahwasanya hasil kurban punya peruntukan tersendiri pula. Maka aturan pentingnya sama sekali dari hasil kurban itu tidak boleh diperjualbelikan. Bagian apapun dari kepalanya, dari dagingnya, dari jeroannya, dari kulitnya sama sekali tidak boleh diperjualbelikan. Sampai pun niatannya hasil kurban ini untuk memberi upah pada tukang jagal. Karena kalau kita beri upah berarti sama saja kita jual tadi dagingnya kepada tukang jagal, dia dapat keuntungan dari situ. Maka ini juga tidak dibolehkan. Tentang larangan yang pertama, Nabi SAW itu mengatakan dalam hadis riwayat Al-Hakim, hadisnya adalah hadis yang hasan,
Nabi katakan, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang nekat menjual kulit hasil kurban, maka tidak ada kurban untuknya. Dalilnya tegas. Siapa yang jual kulit hasil kurban, maka tidak ada kurban untuknya. Tentang larangan yang kedua, tukang jagal tidak boleh ambil sebagai upahnya, dia ambil dari hasil kurban. Karena tidak ada bayaran dari masjid, maka disuruh bawa pulang kepala misalnya. Maka diceritakan dalam hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, dia ceritakan, dulu aku pernah mengurus kurban dari Nabi SAW. Waktu itu Nabi menyembelih atau berkurban dengan 100 ekor unta. Sebagiannya diurus oleh Ali bin Abi Thalib. Dia katakan, kami bagi semua dagingnya, kami bagi semua itu kulitnya, dan tukang jagal kami tidak memberi dari hasil kurban. Namun Ali mengatakan, nahnu nu'tihi min indina. Kami berikan tukang jagal dari uang saku kami sendiri. Maka aturannya di sini, ya, tidak boleh melakukan jual beli dari hasil kurban. Hasil kurban, ingat kita katakan tadi, lillahi ta'ala. Maka semuanya itu disedekahkan atau dihadiahkan, atau sebagiannya boleh dimakan oleh sahibul kurban. Kemudian yang keempat, yang namanya kurban itu juga dilakukan bagi yang mampu, hendaklah dia bisa berkurban setiap tahunnya, bukan sekali seumur hidup. Hendaknya dilakukan setiap tahunnya. Coba perhatikan sabda Nabi SAW, idza ra'aitum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya fala yumsik an sya'rihi wa adfarihi. Kata Nabi SAW, jika kalian telah melihat awal bulan Dzulhijjah. Awal bulan Dzulhijjah berarti berulang tiap tahun. Awal bulan Dzulhijjah itu berulang tiap tahun. Barang siapa di antara kalian yang melihat awal bulan Dzulhijjah itu masuk, lantas dia punya keinginan untuk berkurban, maka hendaklah dia tidak memotong kukunya dan dia tidak memotong rambut-rambutnya. Dia tidak memotong rambut-rambutnya dan dia tidak memotong kukunya. Yang dimaksudkan rambut dan kuku siapa di sini? Awal hadis yang dimaksudkan adalah sahibul kurban. Maka kan dikatakan setiap awal Dzulhijjah, siapa yang punya keinginan, berarti di sini berulang setiap tahunnya seperti itu, bukan sekali seumur hidup. Makanya Imam Syafi'i itu sampai mengatakan, padahal Imam Syafi'i itu menyatakan hukum berkurban itu adalah sunnah. Imam Syafi'i sebagaimana jumhur atau kebanyakan ulama mengatakan berkurban itu adalah sunnah. Namun coba lihat Imam Syafi'i katakan, la urakhis fi tarkiyah liman qaddara 'alaiha. Aku tidak memberikan keringanan bagi orang yang mampu. Gajinya sudah cukup, penghasilannya sudah cukup. Dia bahkan berfasilitas dengan fasilitas-fasilitas yang mewah. Maka kata Imam Syafi'i, aku tidak memberikan keringanan bagi yang mampu untuk meninggalkan ibadah kurban. Maka bagi yang mampu, sebisa mungkin walaupun dengan 1 ekor kambing, hendaklah dia menunaikan kurban ketika itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian khutbah pertama ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan yang banyak dari ibadah kurban kita nantinya, dan Allah menjauhkan dari kesalahan-kesalahan yang membuat ibadah kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Mohon maaf sebelum saya masuk pada khutbah kedua, di antara aturan dalam khutbah Jumat dan ibadah Jumat kita ini satu rangkaian dengan sholat. Di antara aturannya Nabi SAW itu mengatakan, siapa yang tidak memperhatikan khutbah Jumat, ya mohon maaf, maka memperhatikannya itu dengan masuk dalam masjid, bukan dolanan HP di luar, bukan bercerita di luar. Maka Nabi SAW katakan, siapa yang saling ngobrol dengan yang lainnya, maka fala jum'atalahu, tidak ada Jumat untuknya. Aturannya adalah ketika hadiri khutbah Jumat, tolong bisa masuk ke dalam masjid, bukan di luar cerita, bukan di luar dolanan HP. Ini aturannya bukan ada dalam ibadah Jumat. Untuk ibadah yang lainnya monggo. Saya perlu jelaskan di sini karena ini orang-orang kota yang sudah berpendidikan. Ya, orang-orang kota yang sudah berpendidikan. Ini aturan baku, aturan paten. Tidak bisa diutak-atik.
Kalau jenengan mau sholat zuhur monggo, ini sholat Jumat. Nabi katakan siapa yang ngobrol, dialog satu dan yang lainnya, sholat Jumat lahu, tidak ada Jumat untuknya. Perlu diingatkan, imam perlu ingatkan seperti ini biar tidak terjadi kesalahan berulang kali. Ada anak yang ribut, maka sering kali saya ingatkan seperti ini biar paham. Diulang berulang kali pun nggak paham-paham, maka perlu setiap Jumat saya ingatkan seperti ini setiap Jumat pahing. Mohon maaf karena di sini berpendidikan, perlu dijelaskan seperti ini biar tidak terulang lagi. Dalam aturan yang terakhir untuk kurban tadi, kesalahan lagi yang timbul, ya, yang namanya kurban, kita kadang terlalu banyak pertimbangan. Pertimbangannya itu apa? Pertimbangannya adalah ketika khutbah Jumat, ketika sodakoh tadi untuk kurban, kita terlalu memikirkan, wah ini nanti uang saya habis dan seterusnya. Nanti kalau saya keluarkan kurban 2 juta rupiah, nanti tidak bisa hidupi keluarga. Perlu dipahami bahwasanya yang namanya sodakoh itu tidak pernah mengurangi harta seseorang. Secara fisik, secara nyata mungkin hartanya itu berkurang, namun Allah Subhanahu wa taala akan selalu ganti dengan rizki yang penuh berkah. Maka Nabi SAW itu mengatakan, ma naqasat shadaqatu min mal. Yang namanya sodakoh tidak mungkin mengurangi harta. Yang namanya sodakoh tidak mungkin mengurangi harta. Maka kalau kita berkurban dengan 2 juta rupiah, sama sekali tidak akan mengurangi harta kita. Bahkan Allah itu yang beri rizki, bukan bos kita, bukan direktur kita, bukan atasan kita yang beri rizki. Allah itu yang memberi rizki. Allah yang memberi rizki menyatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kalian infakkan 100.000 rupiah, infakkan 2 juta rupiah, maka ingatlah bahwasanya Allah yang akan menggantinya. Lalu Allah katakan, Allah lah sebaik-baik pemberi rizki. Allah lah sebaik-baik pemberi rizki. Bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan majikan kita, bukan direktur kita, namun Allah lah yang memberikan rizki. Maka haruslah yakin ketika kita berkurban, walaupun secara fisik, secara nyata, kasat mata kita lihat uang kita berkurang di tabungan, namun ingatlah bahwasanya itu akan semakin berkah. Dan orang yang pelit mengeluarkan hartanya, itulah yang bisa membuat harta tersebut tidak jadi berkah. Mungkin Allah akan habiskan uangnya dengan jalan yang lainnya karena dia pelit-pelit untuk mengeluarkan harta tersebut untuk jalan-jalan kebaikan. Maka kita mohon pada Allah, mugi-mugi kita diberikan keberkahan dalam harta kita, juga kita dimudahkan untuk beribadah dengan harta kita yang ada, dan Allah memberikan kebaikan yang banyak bagi kita semuanya. Di hari Jumat yang penuh barakah ini, kami ingatkan untuk memperbanyak selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berselawat kepada Nabi sekali, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Marilah kita panjatkan doa pada Allah di hari penuh berkah ini. Mugi-mugi Allah memperkenankan setiap doa-doa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'alu anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'amika musannina biha alaika qabilina laha wa atimmaha alaina. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma waqifhum lima fihi salahum wa salahul islam wal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna Allah ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum wa la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.